Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Victor Sirait. Saya bekerja sebagai HR Manager di Manufaktur Pengolahan Karet Alam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan refleksi pengetahuan manajerial yang saya peroleh selama perkuliahan Fundamental of Management, serta bagaimana wawasan tersebut dapat saya terapkan sebagai usulan inovasi di perusahaan tempat saya bekerja. Presentasi ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, melakukan refleksi pengetahuan, merangkum materi kunci dari 14 sesi perkuliahan, mulai dari teori manajemen klasik hingga tactical project management. Kedua, analisis organisasi, memetakan kondisi real perusahaan terhadap framework manajerial yang telah kita pelajari. Dan ketiga, mengajukan usulan inovasi manajerial dengan mengidentifikasi high impact change area dan strategic process improvement yang bisa diimplementasikan di perusahaan saya. Mari kita mulai dari fondasi. Pada sesi 1, kita mempelajari evolusi teori manajemen dari era klasik hingga kontemporer. Di era klasik tahun 1890 hingga 1930, kita mengenal Taylor dengan scientific manajemennya, Fayol dengan 14 prinsip manajemen, dan Weber dengan teori birokrasi. Fokus utamanya adalah efisiensi dan struktur. Kemudian di era humanistik dengan Hawthorne Studies, Maslow, dan McGregor yang mulai memperhatikan faktor manusia dan motivasi kerja. Di era modern, pendekatan kontingensi dan sistem teori menekankan bahwa tidak ada satupun cara terbaik. Semuanya tergantung situasi. Dan era kontemporer saat ini, di mana digital transformation, ESG, agile, dan kepemimpinan transformasional menjadi kunci. Insight penting bagi saya, di industri karet alam, prinsip efisiensi klasik tetap relevan di lantai produksi. Namun, harus dipadukan dengan pendekatan ESG dan digital yang menjadi standar grup. Pada sesi 2, kita membahas strategi korporasi dan tools analisis lingkungan. Di sisi kiri slide, saya telah melakukan pestel analisis untuk konteks di perusahaan saya dari aspek politik, regulasi lingkungan, perdagangan karet, yang sangat mempengaruhi operasional kami. Secara ekonomi, fluktuasi harga komoditas karet global menjadi tantangan utama. Dari sisi sosial, kebutuhan tenaga kerja terampil di Kalimantan menjadi concern. Teknologi otomasi proses produksi terus berkembang. Environmental, keberlanjutan perkebunan karet menjadi fokus grup. Dan legal, standar ketenaga kerjaan internasional kami harus penuhi. Di sisi kanan, dari perspektif strategi bisnis, perusahaan menerapkan kombinasi cost leadership melalui efisiensi produksi, diferensiasi dengan kualitas premium standar grup, dan fokus pada segmen natural rebel specialty. Sesi 3 dan 4 membahas CSR, etika bisnis, dan tren masa depan manajemen. Mengenai CSR dan etika, kita mempelajari piramida CSR Carroll yang mencangkup dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. ESG reporting kini menjadi standar global, dan ini sangat relevan karena grup mempunyai komitmen ESG yang ketat. Yang penting, kita harus menghindari greenwashing dan memastikan transparansi yang nyata. Pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi keunggulan kompetitif. Di sisi tren masa depan, AI dan Big Data untuk keputusan berbasis data, model kerja hybrid, penerapan design thinking dan agile, serta kepemimpinan transformasional, semua ini menjadi arah yang harus kita persiapkan dalam perencanaan jangka panjang. Sesi 5 dan 6 adalah salah satu yang paling impactful bagi saya secara pribadi. Kita membahas peran strategis middle management dan kolaboratif leadership. Perhatikan diagram di tengah slide. Middle management bukan hanya sekedar pelaksana. Mereka adalah linking pin. Seperti yang dikemukakan Curry dan Proctor, kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di tengah-tengah organisasi. Ada 4 peran kunci. Pertama, sebagai penghubung strategis. Kedua,
sebagai agen pembelajaran, seperti diungkapkan Friedman tahun 2001. Ketiga, kolaborasi lintas batas, membangun tujuan bersama. Dan empat, konsep Flying V Leadership, keputusan lahir melalui diskusi kolaboratif. Sesi 7 dan 8 mengeksplorasi 3 pilar penting. Pertama, budaya organisasi. Kissing menyebut budaya sebagai sistem ide tersembunyi yang mengikat. Dalam konteks organisasi, kita perlu memahami kompleksitas dan saling ketergantungan. Kedua, kepercayaan dan jaringan. Trust disebut sebagai perekat kolaborasi. Membangun modal sosial memerlukan waktu dan konsistensi. Ketiga, HRM global. Memilih orang yang tepat untuk kolaborasi itu krusial. Dialog dua arah dengan stakeholder dan framework insentif yang mendukung. Semua ini menjadi tanggung jawab HR manager seperti saya. Sesi 9 membahas fondasi perubahan strategis, meaning the middle ground. Ada 4 langkah kunci. Pertama, define strategic objective. Menghubungkan tujuan strategis dengan tindakan taktis. Kedua, understand the change. Memahami gap antara kondisi saat ini dan visi yang diinginkan. Ketiga, assess readiness. Mengevaluasi kapabilitas organisasi. Dan keempat, create a compelling mandate. Membangun urgensi dan alasan kuat mengapa perubahan harus terjadi sekarang. Dalam konteks perusahaan saya, ini berarti kita perlu mendefinisikan dengan jelas apa yang ingin dicapai dan membangun kesiapan di semua level organisasi. Sesi 10 hingga 12 membahas alur dari strategic objektif menuju campaign execution. 3 poin penting. Pertama, proses strategis bersifat horizontal, mengalir lintas fungsi, bukan hanya vertikal. Ini menuntut kita memecah silo departemen. Kedua, high impact change area. Tim kampanye mengidentifikasi area perubahan berdampak tinggi. Tidak semua perubahan perlu dilakukan sekaligus. Fokus pada yang paling strategis. Ketiga, komunikasi perubahan. Eksekutif dan campaign team harus mengelola komunikasi secara vertikal dan horizontal. Tanpa komunikasi yang efektif, perubahan terbaik sekalipun akan gagal. Dua sesi terakhir membahas tim taktis dan mekanika subproses. Tim taktis bertanggung jawab mengeksekusi proyek yang selaras dengan tujuan strategis. Mereka menggunakan pendekatan beragam, bekerja lintas fungsi, dan memberdayakan manajer serta karyawan lini pertama. Mekanika subproses mengikuti 4 tahap. Refine the objective, understand the sub-process, map the process, dan execute dan monitor. Sebagai HR manager, pemahaman ini memungkinkan saya menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program operasional yang terukur di level pabrik. Sekarang kita masuk ke bagian analisis organisasi. Strategik objektif kami adalah menjadi produsen karet alam berkualitas tertinggi di Asia Tenggara. Core capabilities meliputi keahlian pengelolaan karet, serta jaringan distribusi grup, SDM berpengalaman, serta sertifikasi internasional. Di sisi industri konteks, kami beroperasi di industri natural rubber manufacturing, dengan regulasi lingkungan ketat dan permintaan global yang dinamis. Slide ini menunjukkan pemetaan antara tema kuliah dengan kondisi real perusahaan. Evolusi teori manajemen tercermin dalam kombinasi efisiensi klasik dan inovasi modern. Strategi PESTEL atau SWOT relevan dengan regulasi lingkungan dan fluktuasi harga karet. CSR dan etika terkait langsung dengan ESG reporting group. Middle management dan kolaborasi HR berperan sebagai linking pin antara headquarter dan operasional pabrik. Strategic proses merefleksikan transformasi HR dari administratif ke strategik.
dan tactical team terwujud dalam program HR operasional. Berdasarkan seluruh pembelajaran, saya mengidentifikasi 3 masalah utama: silo antar departemen, talent retention rendah di level operator, dan gap antara kebijakan global dan implementasi lokal. Rekomendasi pertama, cross-functional champion team, melibatkan HR, produksi, QC untuk memecah silo. Kedua, employee value proposition, program retensi berbasis data dengan career path, upskilling, dan well-being program. Ketiga, global HR framework, thinking global, act lokal, adaptasi kebijakan, grup ke konteks lokal Kalimantan. Bagaimana HR menjadi agen perubahan? Ada 6 peran kunci: penerjemah strategis, pembangun kepercayaan, pemecah silo, champion perubahan, fasilitator komunikasi, dan agen pembelajaran. Seperti kata Friedman, seorang agen harus proaktif tapi reflektif, memiliki aspirasi tinggi tapi realistis terhadap kompleksitas organisasi. Untuk menutup, 3 kesimpulan utama. 1. Manajemen adalah seni menghubungkan strategi dengan eksekusi, dan middle management adalah kunci. 2. CSR, etika, dan ESG bukan sekedar compliance, tapi competitive advantage. 3. Inovasi manajerial dimulai dari memecah silo dan membangun kepercayaan lintas fungsi. Next step konkret, implementasi cross-functional campaign team di kuartal 3 2026 dimulai dengan pilot project HR production di unit pengolahan karet. Demikian presentasi saya. Terima kasih.